Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 916, Bahaya Tiba. 100 Sekte Penyempurnaan. Dao Lord Scarlet Star tiba di aula besar 100 Sekte Penyempurnaan dengan tergesa-gesa dan menabrak seorang kultivator setengah baya dengan 3 kumis yang keluar. Orang itu memiliki sikap yang stabil dan ada sedikit martabat di matanya, jelas bahwa dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Salam, Master Sekte. Dua pembudidaya di pintu masuk membungkuk kepada pria itu. Itu adalah Master Sekte dari 100 Sekte Penyempurnaan, Dao Lord White Flames. Api Putih Kakak Senior. Ketika Dao Lord Scarlet Star melihat orang itu, dia bergegas maju untuk menyambutnya. Ketika Dao Lord White Flames melihat ekspresi cemasnya, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Ada apa?" Sambil mengerutkan kening, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan penuh kebencian, "3 muridku yang tidak berguna menyelinap keluar dan belum kembali selama sehari." Ekspresi Dao Lord White Flames sedikit berubah. Periode ini sangat sensitif dan 100 Sekte Penyempurnaan berada dalam situasi genting. Agar adil, jika Dao Lord Extreme Fire tidak kembali tepat waktu, tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana mereka akan selamat dari cobaan ini. Adapun 3 murid Dao Lord Scarlet Star, Liu Hanyan akan mengambil bagian dalam kontes penyempurnaan senjata untuk pesta tes 1000 bangau dalam waktu sebulan, tidak ada yang salah. Sangat berbahaya bagi Liu Hanyan dan 2 lainnya untuk meninggalkan sekte pada saat seperti ini. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Dao Lord White Flames bertanya dengan ekspresi tenang. Mereka sepertinya pergi ke Wind Cloud City. Dao Lord Scarlet Star sangat marah saat dia menggertakkan giginya. 3 bocah itu benar-benar mengkhawatirkan. Saya mengatakan kepada mereka untuk tetap di sekte tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa melanjutkan dan marah dan cemas. Jangan panik dulu. Dao Lord White Flames berkata dengan suara yang dalam, para pembudidaya dari berbagai sekte besar dan faksi di benua tengah berkumpul di Wind Cloud City dan mereka semua dari jalan yang benar. Seharusnya tidak ada orang yang menyakiti mereka. Selanjutnya, Wind Cloud City tidak terlalu jauh dari sekte tersebut. Mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Saya tidak khawatir tentang pembudidaya ortodoks, saya khawatir tentang Hellfire Hall. Bahkan seseorang dengan temperamen Dao Lord White Flames tidak bisa tidak berseru ketika dia mendengar tentang Hellfire Hall. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Dao Lord Scarlet Star berkata, "Seperti yang Anda tahu, Aula Istana Api Neraka selalu ingin mendapatkan sutra hati api merah. Nangong Ling dan 2 lainnya adalah target termudah untuk mereka targetkan." Petik 2. Selanjutnya, tidak mungkin Hellfire Hall akan membiarkan semuanya berlalu setelah mengalami kemunduran besar dari kita sebelumnya. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak mereka. Selain mereka bertiga, siapa lagi yang ada di sana? Mendengar suara itu, keduanya bergidik. Dao Lord Extreme Fire menggunakan kesadaran rohnya untuk bertanya kepada mereka. Dao Lord Scarlet Star menambahkan dengan tergesa-gesa, ada juga Mo Ling. Seorang kultivator sekte melihatnya pergi bersama mereka. Petik 2. Iya, tidak apa-apa. Mungkin ada harapan bagi mereka. Dao Lord Extreme Fire merenung dalam-dalam. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan bibirnya dengan tidak setuju. Menurut pendapatnya, meskipun senioritas Mo Ling tinggi, dia hanyalah Naschen Soul yang berusia 100 tahun, seberapa kuat dia. Tidak peduli apakah dia ada di sana atau tidak. Hellfire Hall sudah gagal sekali. Jika mereka ingin meletakkan tangan mereka di Nangong Ling dan 2 lainnya, mereka mungkin mengirim Void Reversions. Pada saat itu, apa gunanya Mo Ling? Apakah dia akan menggunakan senioritas untuk menakut-nakuti lawannya sampai mati? Pada kenyataannya, Dao Lord Scarlet Star telah meremehkan penentuan Hellfire Hall. Dao Lord Extreme Fire berkata, cepat dan kirim ahli sekte ke Wind Cloud City untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali ke sekte. Baiklah, saya akan menginstruksikan murid Void Reversion saya. Api Putih Dao Lord menyihir segel tangan dan bersiap untuk memanggil murid-muridnya. Tidak, Dao Lord Extreme Fire langsung membantah. Scarlet Star, letakkan apa yang kamu lakukan dan lakukan perjalanan secara pribadi. Anda berada di alam karakteristik Dharma dan Anda cepat. Jika sesuatu terjadi, kamu akan bisa menekannya. Setelah mendengar itu, jantung Dao Lord Scarlet Star berdetak kencang. Samar-samar dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin lebih serius daripada yang dia bayangkan. Baiklah, aku akan segera pergi. Tanpa ragu-ragu, Dao Lord Scarlet Star merobek udara ke arah Wind Cloud City dan menghilang dari 100 Refinement Sect.
Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Api putih Dao Lord melihat ke kejauhan dan bergumam pelan. Pada saat yang sama, kelompok 4 Suzimo telah meninggalkan Wind Cloud City dan melaju menuju 100 Refinement Sect dengan kapal roh mereka. Kali ini, Suzimo adalah orang yang mengemudikan kapal roh dan menyalurkan kekuatan dharmanya dengan sekuat tenaga, mendorongnya hingga batasnya dengan kecepatan kilat. Nangong Ling dan dua lainnya belum menyadari apa yang terjadi, mereka masih bersemangat saat mendiskusikan pertempuran di Wind Cloud City. Namun, Suzimo tahu bahwa rasa bahaya yang mengelilinginya tidak hilang. Sebaliknya, itu meningkat. Paman Tuan Kecil, meskipun Anda tidak terkenal di masa lalu, pertempuran ini cukup untuk membuat Anda terkenal. Rusuan berkata dengan gembira, Paman Tuan Kecil, jangan khawatir. Begitu kita kembali ke sekte, aku pasti akan menyebarkan berita untukmu sehingga kamu bisa pamer dengan benar. Liu Hanyan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Tatapan Nangong Ling terhadap Suzimo juga berubah. Tidak ada lagi permusuhan. Sebaliknya, itu diganti dengan rasa ingin tahu, kekaguman, dan rasa hormat. Paman Tuan Kecil, Anda seorang pembudidaya pedang tetapi Anda tampaknya tidak tertekan dalam pertarungan Anda dengan Jian Wuzong. Ada apa dengan itu? Nangong Ling membungkuk dan bertanya dengan rendah hati. Dengan ekspresi muram, Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan menatap kegelapan tebal di depan dalam keheningan. Bukannya dia tidak mau menjawab. Namun, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada memeriksa sekelilingnya dan bersiap menghadapi bahaya yang datang. Dia benar-benar tidak mendengar pertanyaan Nangong Ling. Jika itu di masa lalu, Nangong Ling akan marah dan langsung mengejeknya. Namun, kali ini, Nangong Ling hanya tersenyum malu dan menggaruk kepalanya sebelum bertanya, Paman Tuan Kecil, siapa tuanmu? Apakah dia juga seorang pembudidaya pedang? Apakah ada pembudidaya pedang yang begitu kuat di antara para senior dari 100 sekte penyempurnaan? Suzimo pernah melumpuhkan Cheng Peng dengan satu pedang Qi. Di gerbang kota, pedangnya menciptakan alam niat yang kuat dan memotong pedang lebih dari 10 pembudidaya pedang. Oleh karena itu, bukan hanya Nangong Ling, bahkan para pembudidaya kota awan angin mengira Suzimo sebagai pembudidaya pedang. Suzimo tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan tampak lebih muram di malam yang gelap. Paman Tuan Kecil, apa yang kamu lakukan? Rusuhan juga datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kami sudah meninggalkan Wind Cloud City dan tidak ada bahaya. Mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Paman Tuan Kecil, datang dan bicaralah dengan kami. Rusuhan mengguncang lengan Suzimo dengan lembut dan berkata dengan genit. Liu Hanyan, yang diam di samping, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan lembut, Paman Tuan, apakah ada bahaya? Saat itu, Suzimo akhirnya berbicara, jika terjadi sesuatu nanti, segera melarikan diri. Jangan khawatirkan aku. Nangong Ling dan dua lainnya sedikit tercengang dan tampak tersesat. Meskipun mereka mengobrol di sepanjang jalan, mereka melepaskan kesadaran roh mereka untuk memeriksa sekeliling mereka dan tidak menemukan bahaya apapun. Hehehehe. Saat itu, tawa menyeramkan terdengar di udara yang membuat merinding. Anak kecil, indramu benar-benar tajam untuk bisa mendeteksiku. Namun, mereka bertiga tidak bisa melarikan diri dan kamu juga tidak bisa. Bab 917, Setan. Saat suara itu terdengar, ekspresi Nangong Ling dan dua lainnya berubah. Nangong Ling mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Orang-orang di Wind Cloud City benar-benar tanpa henti. Mereka benar-benar mengejar kita sampai ke sini. Liu Hanyan mengeluarkan batu hitam dari tas penyimpanannya dan menyatakan, kami tidak menginginkan kristal lava ini lagi. Jika kalian menginginkannya, jangan ragu untuk mengambilnya. Petik 2. Nangong Ling dan dua lainnya tidak menyadari siapa lawan mereka. Suzimo berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak menginginkan batu itu. Simpan saja. Cek, cek, cek. Nak, kamu yang paling pintar. Petik 2. Suara seram itu terdengar sekali lagi. Awalnya, aku bermaksud membunuhmu di sepanjang jalan dan menangkap mereka bertiga. Tapi sekarang, sepertinya kamu juga memiliki beberapa rahasia. Hehe, aku tidak tega kehilangan mereka. Nangong Ling dan dua lainnya bertukar pandang dan sepertinya telah menyadari sesuatu, tampak bingung. Kamu siapa? Nangong Ling menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi. Saat dia mengatakan itu, 7 sosok muncul di kegelapan sekitarnya dan mengelilingi wadah roh mereka di 7 arah. 7 dari mereka memandang kelompok 4 Suzimo dengan dingin. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mengejek, menggoda dan beberapa dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh.
7 dari mereka mengenakan pakaian yang sama dan ada tato api gelap di lengan baju mereka, itu menakutkan. Aula api neraka, ekspresi Nangong Ling dan dua lainnya menjadi sangat mengerikan juga. Permusuhan antara Hellfire Hall dan Hundred Refinement Sect tidak dapat didamaikan. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka jatuh ke tangan Hellfire Hall. Hanya ketika kesadaran roh mereka melewati 7 pembudidaya Hellfire Hall, hati mereka tenggelam dan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Pembalikan batal. Ketujuhnya adalah Void Reversions. Perbedaan di antara mereka adalah ranah kultivasi utama. Bahkan satu Void Reversion sudah cukup untuk membunuh mereka, apalagi 7 dari mereka. Di ranah Void Reversion, roh esensi seseorang tidak akan takut pada angin kencang atau matahari yang terik. Namun, kekuatan Dharma yang bisa dikendalikan oleh roh seseorang akan lebih tebal dan lebih tak terbatas. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa roh esensi dari pembalikan kekosongan begitu kuat sehingga dia sudah bisa meluncurkan serangan kesadaran roh. Naschen Souls tidak dapat menahan serangan kesadaran roh. Ini adalah penindasan dari ranah kultivasi utama. Rusuan sangat marah dan wajahnya pucat karena ketakutan. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, "Kalian dari Hellfire Hall, beraninya kamu mengirim 7 Void Reversion untuk berurusan dengan kami 4 Naschen Souls. Kamu tidak tahu malu dan tidak bermoral." Petik 2. Di akhir kalimatnya, suara rusuhan menjadi semakin lembut dan dia kehilangan auranya. Hellfire Hall adalah sekelompok pembudidaya yang tidak bermoral untuk memulai. Tidak ada moralitas untuk dibicarakan dengan mereka. Fufu. 7 pembalikan Void dari Hellfire Hall berdiri dengan tangan bersilang dan mencibir di mata mereka. Sejak awal, Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak menyerang. Jika hanya ada 7 Void Reversions, dia memiliki peluang 80% untuk membunuh ketujuh dari mereka dengan kartu trufnya. Alasan sebenarnya mengapa Su Zimo tidak bergerak adalah karena masih ada seseorang dari Hellfire Hall yang belum muncul. Ini adalah kartu truf sebenarnya dari Hellfire Palace. Su Zimo menatap malam yang gelap di depan dan mengerucutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Tak lama, sesosok-sosok berjalan perlahan di malam hari. Tubuh penyusup itu membungkuk dan dia menopang dirinya dengan tongkat. Jenggot dan rambutnya putih dan dia terhuyung-huyung seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Su Zimo menyipitkan matanya dan menekan niat membunuhnya sekali lagi. Karakteristik Dharma Dao Lord. Meskipun penyusup itu berada di ambang kematian, aura yang dia keluarkan pasti unik bagi para ahli karakteristik Dharma. Su Zimo telah membudidayakan 2 roh esensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi. Namun, perbedaan 2 alam besar seperti jurang besar yang tidak bisa dia lewati. Kekuatan karakteristik Dharma terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menahannya. Kembali ke Tousan Demon Valley, Su Zimo telah menggunakan semua kartu asnya. Dia telah mengaktifkan Dragonification-nya dan menggunakan Divine Phoenix Bone untuk melukai Overlord of Levitating Goat Peak secara mengejutkan. Meskipun begitu, dia hampir terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Sudah jelas betapa menakutkannya karakter Dao Lord Dharma. Kemudian, jika Dao Lord Extreme Fire tidak muncul, dia akan dibunuh oleh Overlord of Levitating Goat Peak. Meskipun lelaki tua itu tampak tua dan berusia senja, Su Zimo tidak berani bertindak gegabah. Jika dia sendirian, dia akan memiliki banyak pilihan. Cara teraman adalah menangkap mereka lengah dan memanfaatkan Blood Escape untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri jauh. Ketika dia melepaskan Blood Escape Art dengan sekuat tenaga, bahkan dengan kekuatan Overlord of Levitating Goat Peak, yang terakhir hampir tidak bisa mengikuti dan hanya berhasil menjaga jarak. Orang tua karakteristik Dharma di hadapannya tampak seperti berada di akhir hidupnya dan ki darahnya lemah, tidak mungkin dia bisa mengejar Su Zimo. Tapi sekarang, Su Zimo memiliki Nangong Ling dan 2 lainnya di sampingnya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka bertiga dan melarikan diri sendirian. Atau mungkin, Su Zimo bisa memilih untuk menggunakan Divine Phoenix Bone dan mencoba melawan orang tua itu secara langsung. Namun, ada juga bahaya besar yang terlibat. Mengingat kekuatan Su Zimo, dia tidak bisa mengaktifkan tulang Phoenix Surgawi atas kemauannya sendiri. Dia harus mengandalkan lawannya. Bahkan jika dia berhasil mengaktifkan Divine Phoenix Bone, dia mungkin tidak bisa membunuh orang tua di depannya. Ketidakpastian itu terlalu besar. Jika dia tidak bisa membunuh mereka dalam satu serangan, dia dan Nangong Ling tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat pikirannya berpacu, tatapan Su Zimo berkedip dan dia menjadi tenang. Dia mencabut niat membunuhnya dan terus menunggu kesempatan. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Dibandingkan dengan Su Zimo,
meskipun Namong Ling dan dua lainnya lebih tua, mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namong Ling dan dua lainnya dapat mendeteksi alam kultivasi dari 7 pembalikan void di sekitar mereka tetapi mereka tidak dapat mendeteksi kultivasi orang tua itu. Apa artinya itu? Penyusup itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Sementara Suzimo memikirkan tindakan balasan, pikiran Namong Ling dan dua lainnya sudah dalam kekacauan. Jika 7 void reversions membuat mereka bertiga merasa bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Kemunculan Dao Lord karakteristik Dharma membuat mereka putus asa. Di depan Dewa Dao karakteristik Dharma, jiwa yang baru lahir seperti manusia sebelum inti emas, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Liu Hanyan tertawa mencela diri sendiri. Untuk berpikir bahwa kami bertiga junior layak mendapat kunjungan pribadi dari karakteristik Dharma dari Helfire Hall. Kalian bertiga secara alami tidak layak. Orang tua itu menyeringai dan kerutan di wajahnya sudah menumpuk. Namun, sutra hati api merah yang Anda miliki sangat berharga. Namong Ling dan dua lainnya merasa hati mereka menjadi dingin. Orang tua itu melanjutkan, setelah menangkap kalian, 100 sekte penyempurnaan pasti akan kalah dalam kompetisi penyempurnaan senjata sebulan kemudian. Setelah aku memeras semuanya darimu, aku bahkan mungkin bisa menggunakan kalian bertiga untuk memancing tuanmu. Tidakkah menurutmu layak untuk memiliki strategi yang membunuh 3 burung dengan 1 batu? Cek, cek. Namong Ling dan dua lainnya menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Hanya ada satu pemikiran di benak Namong Ling dan dua lainnya. Bunuh diri. Saat itu, kekuatan yang luar biasa turun dan Namong Ling dan dua lainnya merasa seperti mereka tidak bisa bergerak sama sekali, mereka bahkan tidak bisa mengirim roh esensi mereka keluar. Orang tua itu berkata dengan dingin, kamu hanya akan mati jika kamu jatuh ke tanganku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Setan, kamu iblis. Rusuhan benar-benar menangis dan menangis keras. Namong Ling dan Liu Hanyan juga ketakutan saat tubuh mereka bergetar. Bab 918, Menunggu Kesempatan. Suzimo adalah satu-satunya yang bisa tetap tenang di kapal roh. Suzimo telah berjuang melewatinya dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dia belum pernah merasakan kekalahan dan telah mengumpulkan aura yang tak terkalahkan. Karena itu, kondisi mentalnya keras dan tak tergoyahkan. Lebih jauh lagi, ketika dia bertarung untuk seni pedang pembunuh surga di lembah 1000 iblis, dia telah bertarung melawan banyak tuan dan 3 tuan Dao karakteristik Dharma teratas. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang meminjam tubuhnya untuk bentrokan singkat saat itu. Namun, dengan pengalaman itu, Suzimo tidak akan panik saat menghadapi Dewa Dao karakteristik Dharma. Namong Ling dan dua lainnya telah hidup selama lebih dari 200 tahun tetapi tidak pernah mengalami hal seperti ini. Di hadapan Dewa Dao karakteristik Dharma, mereka merasa putus asa dan terpana oleh kata-kata lelaki tua dari Helfire Hall. Mereka bertiga panik dan benar-benar hancur. Orang tua dari Helfire Hall menyipitkan matanya dan tertawa kecil ketika dia melihat Suzimo di kapal roh. Nak, kamu hanya hidup sedikit lebih dari 100 tahun. Sangat jarang Anda memiliki temperamen seperti itu. Petik 2. Orang tua dari Helfire Hall tertawa aneh dan mengubah topik pembicaraan. Alasan mengapa kamu begitu tenang adalah karena kamu sedang menunggu para ahli dari 100 sekte penyempurnaan datang dan menyelamatkanmu, kan? Suzimo terdiam. Dia percaya bahwa 100 sekte penyempurnaan pasti akan diperingatkan jika mereka berempat tidak kembali selama sehari. Mungkin, para ahli sekte sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Orang tua dari Helfire Hall menyeringai. Aku mungkin juga memberitahumu bahwa sudah terlambat bahkan jika 100 sekte penyempurnaan berhasil bereaksi. Namong Ling dan dua lainnya tampak putus asa. Seolah-olah semuanya berada dalam kendali lelaki tua dari Helfire Hall dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Liu Hanyan dan Rusuan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menangis diam-diam saat tubuh mereka gemetar. Orang tua, sepertinya kamu juga tidak punya banyak waktu lagi. Anda tidak memiliki banyak umur yang tersisa dan Anda mendekati akhir itu. Suzimo memandang lelaki tua Helfire Hall dan mencibir, Fufu, bahkan jika kita mati, berapa lama kamu bisa hidup? 30 tahun, 100 tahun. Ketika dia mendengar cibiran Suzimo, Namong Ling melirik ke samping dan berpikir, paman tuan kecil benar-benar tak kenal takut. Bahkan pada titik ini, dia masih bisa tersenyum. Saya tidak bisa dibandingkan dengan keberaniannya dalam menghadapi kematian. Saat dia memikirkannya, Namong Ling menggertakkan giginya dan merasakan adrenalin saat dia berpikir dalam hati, karena aku akan mati, aku mungkin juga mengutuki isi hatiku sebelum aku mati. Pada pemikiran itu,
Nangong Ling berhati-hati terhadap angin dan mengutuk, anjing tua, apa gunanya berkultivasi ke alam karakteristik Dharma? Anda masih akan mati. Hahaha, aku akan menunggumu di bawah sana, dasar kentut tua. Orang tua dari Helfire Hall gemetar karena marah. Kata-kata Suzimo dan Nangong Ling memang sangat menyakitkan. Tidak peduli seberapa tinggi ranah kultivasinya, dia tidak dapat menahan korosi waktu. Dengan ekspresi gelap dan tatapan dingin, lelaki tua dari Helfire Hall berkata dengan dingin, bahkan jika aku hanya memiliki 80 tahun lagi, aku akan hidup lebih lama dari kalian, bocah. Ketika dia mendengar itu, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan niat membunuh di matanya. Orang tua dari Helfire Hall menggertakkan giginya. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu bocah sebelum aku mati. Saat dia mengatakan itu, gelabela lelaki tua dari Helfire Hall berkedip saat dia melepaskan kesadaran roh yang sangat menakutkan dan agung. Itu turun dengan keras dan menghantam kesadaran Suzimo dan 3 lainnya. Nangong Ling dan 2 lainnya bergidik. Roh esensi mereka meredup secara signifikan setelah diserang oleh kesadaran roh dan pingsan di tempat. Suzimo juga pingsan. Ayo pergi. Melambaikan jubahnya, lelaki tua dari Helfire Hall menyapu kelompok Suzimo yang terdiri dari 4 orang menjadi awan gelap raksasa dan menghilang dari tempat dengan 7 Void Reversions. Kapal roh yang membawa kelompok 4 Suzimo kehilangan dukungannya dari kekuatan Dharma dan melayang sesaat sebelum turun. Malam kembali normal. Awan gelap membawa Suzimo dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kami telah melakukan perbuatan besar kali ini. Menangkap mereka bertiga sama dengan merebut tumit Achilles dari Dao Lord Scarlet Star. Betul sekali. Ini semua berkat Senior Yu. Petik 2. Betul sekali. Kami juga mendapat manfaat dari Senior Yu. Petik 2. 7 Pembalikan Void menyanjungnya lagi. Orang tua dari Helfire Hall menggenggam tangannya di belakang punggungnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa gagal melawan 4 bocah alam Nas Chen Sol, 10.000 tahun hidupku akan sia-sia. Ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya, Suzimo jatuh ke samping. Meskipun dia sadar, dia tidak bergerak dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Bahkan detak jantung dan aliran darahnya dipertahankan pada keadaan konstan. Jika itu hanya Void Reversion, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun, lelaki tua dari Helfire Hall adalah dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun dia sudah berusia senja, Suzimo tidak berani gegabah. Alasan mengapa dia bisa tetap sadar bukan karena lelaki tua dari Helfire Hall telah gagal. Dalam kesadarannya, roh esensi berambut hitam memang pingsan. Bahkan dengan perlindungan lotus hijau penciptaan, roh esensi berambut hitam tidak dapat bertahan melawan serangan kesadaran roh lelaki tua itu. Namun, ada roh esensi lain dalam kesadaran Suzimo. Roh yin berambut merah yang terbentuk dari kultivasi klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Pada saat itu, roh yin berambut merah bersembunyi di sudut kesadarannya dengan ekspresi tenang, menunggu dengan sabar kesempatan untuk menyerang. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh lelaki tua itu dari Helfire Hall. Tentu saja, semua itu harus dilakukan sebelum mereka kembali ke Helfire Hall. Jika dia memasuki wilayah Helfire Hall, bahkan jika dia bisa membunuh orang tua itu dan 7 Void Reversions lainnya, dia pasti akan memperingatkan para ahli Helfire Hall dan ditangkap. Mereka telah melaju lebih dari 2 jam. Suzimo memiliki gambaran kasar tentang lokasi Helfire Hall. Jika mereka bepergian dengan kecepatan penuh dengan senjata Dharmic yang dikendalikan oleh Dharmic Dao Lord, mereka akan tiba dalam waktu 4 jam. Waktu hampir habis. Begitu dia memasuki Helfire Hall, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian tidak peduli seberapa kuat dia. Suzimo juga menjadi cemas. Bahkan, dia bertanya-tanya apakah dia harus bangun dan bertarung sekarang juga. Tapi segera, dia menyerah pada pemikiran itu. Awan gelap sangat besar dan kelompok Suzimo yang terdiri dari 4 orang masih berada di tengah. Meskipun 7 Void Reversions dekat dengan mereka, lelaki tua dari Helfire Hall berdiri di depan awan gelap. Mereka berdua terpisah 100 kaki. Jika Suzimo membuat gerakan aneh, lelaki tua dari Helfire Hall akan menyadarinya bahkan sebelum dia mendekati yang terakhir. Ada kemungkinan 90% bahwa rencananya akan gagal. Suzimo menenangkan diri dan terus menunggu. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin sedikit peluang yang dia miliki. Tapi sekarang, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak memiliki kesempatan kedua melawan Dewa Dao karakteristik Dharma. Jika dia salah perhitungan, Nangong Ling dan 2 lainnya akan mati juga. Saat itu,
Pria tua dari Hellfire Hall yang berada di depan tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Suzimo. "You senior." 7 pembalikan Void membungkuk dengan tergesa-gesa. Orang tua dari Hellfire Hall mengangguk dan menatap kelompok Suzimo yang terdiri dari 4 orang dengan tatapan gelap, tampak tenggelam dalam pikirannya. "Senior, apakah ada masalah?" A Void Reversion bertanya dengan lembut. "Sayang sekali umurku hampir habis. Sungguh sia-sia tubuh fisik yang hebat ini." Orang tua dari Hellfire Hall menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berjongkok, dia mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan mencubit lengan Suzimo. Menjilat bibirnya, dia berkata, "Jika saya bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu, saya lebih suka menyerahkan tubuh saya dan mengasimilasi dia." "Apakah begitu?" Awalnya, lelaki tua dari Hellfire Hall meratapi dirinya sendiri. Yang mengejutkan, dia mendengar jawaban yang mengerikan dan membunuh. Bab 919, Membunuh Tuan Dao. Orang tua itu terkejut. Suara itu tidak datang dari 7 pembalikan Void di sekelilingnya tetapi dari samping kakinya. Naschen Soul kecil ini tidak terpana oleh kesadaran rohnya. Bagaimana itu mungkin? Pria tua itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan aura kematian. Aura ini semakin dekat dengan berlalunya waktu selama bertahun-tahun. Namun, dia belum pernah merasakannya begitu kuat sebelumnya. Seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Bagaimana mungkin Naschen Soul mengancamnya? Tidak ada waktu untuk berpikir. Orang tua dari Hellfire Hall ingin segera bangun dan mundur, meninggalkan tempat berbahaya di bawah kakinya. Tiba-tiba, 2 telapak tangan yang indah dan kuat muncul di pergelangan tangan lelaki tua yang layu itu dan mencengkeramnya erat-erat seperti penjepit besi. Secara naluriah, dia berjuang tetapi tidak berhasil. Ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia mengalihkan pandangannya. Pembuluh darah muncul di tangan yang mencengkeram pergelangan tangannya. Tulang berubah dan cakar tajam muncul dari ujung jarinya. Sisik merah dapat dilihat di punggung tangan, terlihat sangat menyeramkan. Orang tua Hellfire Hall melihat ke atas secara naluriah dan pupil matanya mengerut. Pria berjubah hijau yang seharusnya pingsan sudah duduk. Rambut hitamnya telah hilang dan sebagai gantinya adalah kepala rambut merah yang menyerupai darah. Mata pria berjubah hijau itu bersinar dengan kilatan iblis dan dia memancarkan aura gemetar. "Kamu iblis." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara lain. 2 kata itu cukup untuk membuat dia merinding. "Tandus." Sebelum kalimat itu selesai, fluktuasi kekuatan Dharma yang sangat aneh muncul dalam kehampaan. Dengan pria berjubah hijau sebagai pusatnya, fluktuasi abu-abu muncul di bawah kaki pria tua dari Hellfire Hall dan menyelimutinya seperti riak air. Awalnya, lelaki tua dari Hellfire Hall bisa lolos dari jangkauan riak abu-abu. Namun, pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh pria berjubah hijau itu. Dengan hanya sedikit jeda, seluruh tubuhnya diliputi riak abu-abu. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, tubuhnya menjadi berat. Segera setelah itu, lelaki tua Hellfire Hall sepertinya merasakan sesuatu saat matanya melebar kaget dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Masa hidup. Orang tua dari Hellfire Hall membuka mulutnya dengan ekspresi mengancam dan suara bergetar, seolah-olah dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mendekati tahun-tahun terakhirnya dan ki darah di tubuhnya sangat terkuras, dia sangat lemah. Tapi sekarang, apa yang tersisa dari dagingnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia hanyalah kulit dan tulang. Umur. Lelaki tua dari Hellfire Hall itu sepertinya ingin melolong histeris, tapi suaranya berubah semakin serak hingga senyap. Matanya yang melebar sudah menjadi kusam dan bola matanya layu. Glabella lelaki tua dari Hellfire Hall berkedip dan kesadaran roh berdesir, seolah-olah roh esensi dalam kesadaran rohnya ingin berjuang untuk terakhir kalinya. Namun, semua aktivitas berhenti tak lama kemudian. Kekuatan hidup lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak. 7 Void Reversions menyaksikan tanpa daya saat lelaki tua Hellfire Hall kehabisan semua kehidupan dalam satu napas, hanya menyisakan kerangka tanpa kehidupan di tubuhnya. Semua 7 dari mereka tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Semuanya terjadi terlalu cepat dan 7 Void Reversions tertegun sejenak, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Riak abu-abu sudah mencapai mereka. 7 pembalikan Void tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Tapi segera, ekspresi mereka berubah. Rentang hidup mereka menurun. Meskipun tidak cepat, penurunan itu tidak dapat diubah. Saat itu, pria berjubah hijau yang awalnya duduk di tanah melompat. Dia tinggi dan pakaiannya robek dengan sisik merah yang tumbuh di tubuhnya. Rambut merahnya menari dan ki iblis melonjak dengan aura pembunuh.
Dia seperti iblis kuno yang ingin melahap dunia dan membantai semua makhluk hidup. Siapa kamu? Avoid Reversion Dao ditanya dengan suara gemetar, wajahnya pucat karena ketakutan akan perubahan yang tiba-tiba. Setan berambut merah itu tidak lain adalah Su Zimo. Meskipun proses membunuh Dao Lord of Hellfire Hall karakteristik Dharma tampak sederhana, dia sebenarnya telah merencanakannya sejak lama. Sejak lelaki tua Hellfire Hall muncul, Su Zimo telah memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri dengan Nangong Ling dan dua lainnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa membuat rencana yang sangat mudah. Belakangan, dia menyadari sesuatu. Orang tua dari Hellfire Hall memancarkan aura senja yang kuat, seolah-olah dia akan mati. Itulah alasan mengapa Su Zimo dengan sengaja memprovokasi lelaki tua Hellfire Hall dengan kata-kata seperti, kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Nangong Ling berpikir bahwa Su Zimo tidak lagi takut mati dan hanya mengutuk sebelum kematiannya, jadi dia mengikuti dan mengutuk. Sedikit yang dia tahu bahwa Su Zimo sedang menyelidiki orang tua dari Hellfire Hall. Memang, lelaki tua dari Hellfire Hall ditipu dan mengungkapkan bahwa dia masih memiliki 80 tahun untuk hidup. Itu juga bukan kesalahan orang tua dari Hellfire Hall. Meskipun dia telah hidup selama 10.000 tahun, dia belum pernah mendengar tentang jiwa baru lahir yang mengendalikan kekuatan yang dapat memengaruhi Dewa Dao karakteristik Dharma. Lebih jauh lagi, ini adalah kekuatan yang dapat menyebabkan umur seseorang berkurang secara permanen. Dia bukan satu-satunya, tidak seorang pun di daratan Tianhuang akan percaya bahwa seorang kultivator alam Nas Chen Sol dapat mengendalikan kekuatan seperti itu. Itu juga merupakan teror dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tentu saja, Su Zimo tidak bisa mengerti mengapa ada begitu banyak karakter aneh dan misterius dalam seni iblis tandus. Selain itu, ranah kultivasinya terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan sejati dari tandus. Terlebih lagi, riak abu-abu yang menyebar dari baren akan menyebabkan umur seseorang berkurang lebih cepat semakin dekat dengan pusat. Itulah alasan mengapa Su Zimo tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Dia ingin mereka berdua cukup dekat untuk tidak memberi orang tua Hellfire Hall kesempatan untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan Su Zimo, setelah dia melepaskan baren, reaksi pertama lelaki tua dari Hellfire Hall adalah mundur. Namun, Su Zimo sudah mencengkeram lengan lelaki tua itu dengan erat dan yang terakhir tidak bisa membebaskan diri. Tentu saja, bahkan di tengah riak berwarna abu-abu, pengurangan umur hanya pada kecepatan 100 tahun per napas. Untuk Dao Lord karakteristik Dharma biasa, satu napas sudah cukup bagi mereka untuk bereaksi atau bahkan melakukan serangan balik. Kesadaran roh tunggal dari Dao Lord karakteristik Dharma sudah cukup untuk membunuh Su Zimo. Namun, itu berbeda untuk lelaki tua dari Hellfire Hall. Dalam satu napas, sisa umur 80 tahun telah habis. Meskipun seluruh prosesnya singkat, penyelidikan, penantian, dan bahkan serangan terakhir, setiap kesalahan tunggal akan menghasilkan dua hasil yang sama sekali berbeda. Seni iblis tandus belum bisa menampilkan kekuatan aslinya dan hanya bisa dianggap sebagai serangan khusus. Misalnya, meskipun karakteristik Dharma mati dalam kisaran riak berwarna abu-abu, 7 pembalikan kekosongan tidak banyak terpengaruh. Pertama, 7 pembalikan void sedikit lebih jauh dan rentang hidup mereka menurun pada tingkat yang relatif lebih lambat, sekitar 50-80 tahun per napas. Kedua, 7 dari mereka hanya berusia 2000-an dan 3000-an. Dibandingkan dengan umur mereka 5000 tahun, mereka dianggap berada di puncak masa jayanya. Efek dari 1 atau 2 napas yang mengurangi rentang hidup mereka terlalu sedikit. Tentu saja, dengan terbunuhnya pria tua dari Hellfire Hall, Su Zimo tidak lagi takut pada 7 pria yang tersisa. Bab 920, Api Perang. Apa seni iblis ini? Di awan gelap, Void Reversion berteriak panik. Seni iblis yang dimaksudkan untuk membunuh. Su Zimo berteriak dan menarik napas dalam-dalam, melolong ke langit. Mengaum. Raungan naga yang bergema terdengar, menembus logam dan memecahkan batu saat dunia bergetar. Tidak ada orang luar di sini. Sekarang setelah Nangong Ling dan dua lainnya pingsan, Su Zimo tidak lagi harus menyembunyikan dirinya. Dia berubah menjadi bentuk naga dan mengeluarkan raungan naga. Di era primordial, ras naga adalah yang tertinggi dari semua ras. Setiap ras, termasuk manusia, akan merasakan ketakutan yang tak terkendali saat mendengar auman naga, itu adalah kenangan yang terukir di kedalaman garis keturunan mereka. Dragon Roar adalah teknik membunuh ras naga sejak awal. Su Zimo mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan tubuhnya diresapi dengan darah naga, garis keturunannya bahkan lebih kuat dari naga sejati.
Saat ini, raungan naga itu berdampak besar pada 7 Void Reversions. Di antara mereka, Void Reversion yang paling dekat dengan mereka tertangkap basah dan membeku di tempat dengan mata merah dan ekspresi kaku. Saat berikutnya, aliran darah merah mengalir keluar dari 7 lubang Void Reversion. Orang ini hanya berada di ranah Void Reversion dan memiliki fisik yang lemah. Dia tidak bisa menahan kekuatan penetrasi raungan naga dan terbunuh di tempat. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, itu hancur berkeping-keping. Kembali di Tousan Demon Meat, Su Zimo sudah bisa menekan penguasa wilayah tanpa wujud naganya. Semua penguasa wilayah adalah iblis-iblis tingkat menengah terkuat di lembah 1000 setan. 7 pembalikan Void di hadapannya hanyalah pembudidaya Hellfire Hall, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan penguasa wilayah yang berjuang menuju posisi masing-masing. Selanjutnya, sekarang Su Zimo telah berubah menjadi bentuk naganya dan melepaskan kekuatan penuhnya, 7 Void Reversions bukanlah tandingannya. Meskipun Void Reversions yang berdiri sedikit lebih jauh tidak terbunuh oleh auman naga, tubuh mereka bergetar dan pikiran mereka dalam kekacauan saat telinga mereka berdengung. Dalam sekejap, Su Zimo muncul di depan salah satu dari mereka dan menusuk gelabelanya. Ada lubang berdarah di gelabelanya. Sebelum Void Reversion bisa bereaksi, roh esensinya ditikam sampai mati. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah dari Tousan Demon Valley tidak bisa bertahan melawan tubuh Su Zimo. Pembalikan Void itu memiliki fisik yang lemah dan seperti kertas di hadapan Su Zimo yang telah berubah menjadi naga, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berdebur, sosok Su Zimo melintas sekali lagi dan ki iblis melonjak saat dia mengulurkan jari yang tebal untuk menembus gelabela dari 2 pembalikan Void lainnya di samping. The Void Reversions benar-benar tidak berdaya melawan cakar naganya. Dalam sekejap mata, 4 Void Reversions sudah mati. Akhirnya, 3 pembalikan Void yang tersisa tersentak dari pingsan mereka dan menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan berdarah di sekitar mereka. Astaga, embusan angin jahat bertiup. Sosok merah raksasa tiba di depan mereka bertiga dan mengulurkan tangan raksasa yang mengancam, meraih ke arah mereka. Membunuh. Di antara mereka, 2 Void Reversions mengertakkan gigi dan segera melepaskan serangan kesadaran roh mereka. Pada saat yang sama, mereka menyulap segel tangan dan menyulap 2 bola neraka raksasa. Void Reversion yang tersisa melarikan diri tanpa ragu-ragu. 2 serangan kesadaran roh tiba seketika. Namun, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari pergelangan tangan kiri Su Zimo, membentuk penghalang cahaya keemasan yang ditutupi dengan tanda misterius. Manik-manik doa Mingwang adalah senjata Dharma roh esensi. Ketika 2 serangan kesadaran roh bertabrakan dengan penghalang emas, mereka tidak dapat menembus kesadaran Su Zimo dan segera menghilang. Kedua bola api neraka menyatu, membentuk bola api gelap dan dingin yang menghantam wajah Su Zimo. Mendengus dingin, Su Zimo mengulurkan tangan kanannya dan meraih bola api neraka. Di bawah tatapan 2 Void Reversions, bola Hellfire meledak dari tangan kosong Su Zimo. Namun, telapak tangan Su Zimo masih utuh. Kedua Void Reversions melebarkan mulut mereka karena terkejut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu adalah telapak tangan dengan tulang Phoenix surgawi. Api neraka tidak bisa menimbulkan korosi sama sekali. Setelah 2 serangan gagal berturut-turut, Su Zimo sudah tiba di depan mereka. Pada jarak itu, kedua Void Reversions bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Su Zimo mengulurkan tangan dan menamparkan bagian atas kepala mereka. Kepala mereka hancur di tempat dan roh esensi mereka dihancurkan. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihat Void Reversion terakhir yang telah melarikan diri dari medan perang dan akan menghilang ke dalam malam. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah menyerah pada pengejarannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada mata kanannya. Seolah-olah matahari yang terik lahir dan seberkas cahaya menyilaukan menembus kehampaan, menembus kepala pembalikan kekosongan secara instan. Berdebar, Void Reversion terakhir juga jatuh di sini. Sinar itu menghilang. Malam turun sekali lagi dan kedamaian kembali ke dunia. Di awan gelap gulita, hanya ada sosok tinggi yang tersisa. Dia ditutupi sisik merah dan rambut merahnya menari-nari tertiup angin. Tatapannya membara seperti iblis tak tertandingi dengan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Pada saat itu, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu bahwa monster yang menjelma yang menyebabkan paragon dan sekte yang tak terhitung jumlahnya bergetar telah tiba di benua tengah. Angin musim gugur suram dan api perang akan menyala. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Matahari baru saja terbit dan langit di sebelah timur memutih.
Dao Lord Scarlet Star dikenakan perjalanan dan tiba di pintu masuk aula besar 100 penyempurnaan dengan ekspresi muram. Ketika Dao Lord White Flames melihat Dao Lord Scarlet Star kembali sendirian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, dia masih maju dan bertanya, bagaimana? Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Dia mencari di luar sepanjang malam dan benar-benar kelelahan. Jangan khawatir, mereka mungkin hanya main-main. Mengingat kultivasi mereka mungkin tidak dalam bahaya, Dao Lord White Flames menghibur. Dao Lord Scarlet Star menghela nafas. Sudah terlambat. Apa? Dao Lord White Flames bertanya. Dao Lord Scarlet Star berkata, saya segera bergegas ke Wind Cloud City dan menemukan bahwa meskipun mereka berempat menyebabkan kehebohan di kota, mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Setelah itu, saya bergegas keluar dari Wind Cloud City dan mencari di mana-mana. Akhirnya, saya menemukan ini. Petik 2. Dao Lord Scarlet Star mengeluarkan bejana roh dan ekspresi kesedihan melintas di matanya. Ini adalah wadah roh Rusuan. Aku memberikannya padanya ketika dia memasuki ranah Nas Chen Sol. Ini, Dao Lord White Flames tahu bahwa kelompok Nangong Ling kemungkinan besar akan hancur. Namun, dia masih menghibur, hilangnya kapal roh mungkin tidak membuktikan apa-apa. Mungkin mereka berempat melarikan diri. Petik 2. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Ada aura sisa dari karakteristik Dharma di bejana roh. Selanjutnya, itu dari Helvire Hall. Apa? Ekspresi Dao Lord White Flames sedikit berubah. Menahan kesedihannya, Dao Lord Scarlet Star menggertakkan giginya. Nangong dan yang lainnya telah ditangkap oleh Helvire Hall. Aura itu sengaja ditinggalkan oleh Helvire Hall. Aula neraka, kamu menyatakan perang dan bermain api di sini. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar dari aula dengan niat membunuh. Dao Lord Scarlet Star meratap, anak-anak yang malang. Aku ingin tahu siksaan macam apa yang harus mereka tanggung setelah jatuh ke tangan Helvire Hall. Api Putih Dao Lord tahu bahwa Nangong Ling dan dua lainnya adalah murid pribadi Dao Lord Scarlet Star dan yang terakhir memandang mereka sebagai anak-anaknya sendiri, mereka sangat dekat. Sekarang ketiga muridnya berada dalam masalah, tidak ada yang bisa memahami rasa sakit di hati Dao Lord Scarlet Star, Dao Lord White Flames juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Saat itu, seorang murid sekte melesat dengan ekspresi senang dan berteriak, Master Sekte. Pemimpin garis keturunan, kakak senior Nangong dan yang lainnya kembali. Petik 2. Bab 921, Pakar Tak Tertandingi. Pada saat itu, Dao Lord Scarlet Star tenggelam dalam kesedihannya dan tidak bisa mendengar apapun. Namun, Dao Lord White Flames mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, kakak Nangong yang mana? Murid itu menjawab, kakak senior Nangong Ling dan kakak senior Liu Hanyan dan Rusuan. Apa? Kali ini, Dao Lord Scarlet Star mendengar semuanya dengan jelas. Dia berbalik dan tiba di tubuh orang itu dalam sekejap. Meraih bahu murid dengan mata melebar, Dao Lord Scarlet Star bertanya dengan keras, apakah Anda mengatakan bahwa Nangong Ling dan yang lainnya masih hidup dan telah kembali? Iya, saya mendengar dari para murid yang berpatroli bahwa kakak senior Nangong dan yang lainnya sedang menuju sekte tersebut. Kultivator terkejut dengan perilaku Dao Lord Scarlet Star dan menjawab dengan tergesa-gesa. Berita tentang kelompok 4 Nangong Ling yang ditangkap masih menjadi rahasia dan tidak dipublikasikan. Dao Lord White Flames dan Dao Lord Crimson Star khawatir ini akan menyebabkan kepanikan. Mereka berdua hanya menginstruksikan murid-murid mereka untuk mengawasi kelompok 4 Nangong Ling. Oleh karena itu, pembudidaya tidak tahu mengapa kedua Tuan Dao begitu gelisah. Tanpa ragu, Dao Lord Scarlet Star bersiap untuk keluar dan menyambut mereka. Api Putih Dao Lord yang lebih tenang menahannya dan mengingatkan, tunggu, itu mungkin jebakan. Ah, Dao Lord Scarlet Star tertegun sejenak sebelum bereaksi. Ini terlalu aneh. Kelompok Nangong Ling, 4 Nas Chen Souls, ditangkap oleh karakteristik Dharma dari Helvire Hall, bagaimana mereka bisa kembali secara tiba-tiba. Dengan ekspresi tenang, Api Putih Dao Lord berbalik dan bertanya, selain dari mereka berempat, apakah ada orang lain? Saya tidak yakin tentang itu. Saya kira tidak demikian. Murid itu menjawab, jika ada orang luar, kakak senior yang mengirim pesan pasti akan menyebutkannya. Dao Lord Scarlet Star cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah mereka bertiga terluka? Bagaimana mereka? Apakah mereka dipaksa? Murid itu berkeringat deras. Pesan itu hanya mengatakan bahwa kakak senior Nangong dan 3 lainnya aman dan sehat. Adapun apakah mereka dipaksa, saya benar-benar tidak tahu. Petik 2. Cukup. Saat itu, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak Dao Lord Scarlet Star.
Pergi dan bawa mereka kembali. Bencana ini seharusnya diselesaikan. Meskipun Dao Lord Extreme Fire tidak tahu bagaimana Suzimo berhasil melarikan diri dari tangan Dharma karakteristik Dao Lord dengan Nangong Ling dan 3 lainnya. Dia menduga bahwa hanya Suzimo yang bisa menciptakan kemungkinan seperti itu. Sebenarnya, Dao Lord Extreme Fire sudah menebak sebagian besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suzimo tidak luput dari tangan Dewa Dao karakteristik Dharma. Sebaliknya, dia membunuh yang terakhir secara langsung. Baiklah, aku akan segera pergi. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Dao Lord Scarlet Star melesat keluar dari sekte dalam sekejap. Nangong Ling dan 2 lainnya sudah bangun di kapal roh baru. Setelah lebih dari 4 jam perjalanan, kapal roh akan tiba di 100 sekte penyempurnaan. Paman Tuan Kecil, apa yang terjadi? Paman Tuan Kecil, apa yang terjadi? Bukankah kita jatuh ke tangan Helfire Hall? Paman Tuan Kecil, di mana kentut tua itu? Sepanjang jalan, sejak Nangong Ling dan 2 lainnya bangun, mereka mendekati Suzimo dan mengobrol tanpa henti, tidak menginginkan apapun selain membongkar tengkoraknya. Bahkan seseorang yang pendiam seperti Liu Hanyan tidak bisa duduk diam. Sedikit tersipu, dia menarik lengan baju Suzimo dan bertanya dengan lembut, Paman Tuan, apa yang terjadi tadi malam? Suzimo sudah berubah menjadi rambut hitam dan jubah hijaunya. Dia hanya duduk di depan wadah roh dan tersenyum putus asa. Saya juga tidak tahu. Ketika saya bangun, kami sudah berada di kapal roh. Paman Tuan Kecil, kamu berbohong. Aku tidak percaya padamu. Rusuhan cemberut ragu. Liu Hanyan memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Suzimo tanpa berkedip dengan matanya yang indah, seolah-olah dia ingin melihat rahasianya. Untuk beberapa alasan, Liu Hanyan dan Rusuhan merasa bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Suzimo dan tidak sesederhana yang dia bayangkan. Intuisi seorang wanita benar-benar akurat. Itu juga tidak masuk akal. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia hampir berpikir bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu. Namun, dia tidak bisa menjelaskan atau memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Bisakah dia memberitahu mereka bahwa sebagai jiwa yang baru lahir, dia menunjukkan kekuatan surgawi dan membunuh karakteristik Dharma? Bisakah dia memberitahu mereka bahwa setelah itu, dia membunuh 7 Void Reversion yang tersisa dalam bentuk setengah manusia setengah naga? Itu terdengar lebih ajaib. Selanjutnya, dia belum berniat mengungkapkan identitasnya. Pada pemikiran itu, Suzimo hanya bisa menggertakkan giginya dan menjawab, alam kultivasi saya lebih tinggi jadi saya bangun lebih awal dari kalian. Liu Hanyan dan Rusuhan masih tidak percaya. Dibandingkan dengan mereka berdua, Nangong Ling jelas jauh lebih praktis. Dia berdiri di samping dan membantu Suzimo keluar dari kesulitan. Saudari muda, jangan ganggu Paman Tuan Kecil lagi. Harus ada ahli tiada taraf yang membantu kami dalam hal ini. Itulah satu-satunya alasan mengapa kami selamat. Siapa ahli tak tertandingi itu? Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya sendiri? Rusuhan cemberut dan bertanya. Ini, Nangong Ling merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia tahu siapa ahli yang tak tertandingi itu? Rusuhan berbalik dan menatap Suzimo. Paman Tuan Kecil, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikannya. Ini pasti ada hubungannya denganmu. Saya mendapatkannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Rusuhan dan dia berseru. Semua orang yang hadir terkejut. Rusuhan mendekati Suzimo secara misterius dan berkata dengan tegas, Tuan Paman Kecil, berhenti bersembunyi. Anda pasti orang yang mencari ahli tak tertandingi itu, kan? Petik 2. Suzimo, Setelah beberapa saat, jantung Suzimo berdetak kencang ketika dia melihat mereka berdua masih mengganggunya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah tak terduga. Baiklah, karena kamu telah menemukan rahasiaku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Suzimo terbatuk dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, akulah yang membunuh Dao Lord of Helfire Hall karakteristik Dharma dan 7 Void Reversions yang tersisa setelahnya sebelum menyelamatkan kalian. Cek, sekarang Suzimo mengatakannya seperti itu, Rusuhan malah tidak mempercayainya. Di sisi lain, Liu Hanyan sedikit mengernyit dan berpikir keras, seolah-olah dia harus merenungkan kata-kata Suzimo untuk waktu yang lama. 100 sekte penyempurnaan ada di depan. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar di udara bergema saat sosok melaju kencang dan tiba di kapal roh dalam sekejap mata. Menguasai, Nangong Ling dan 2 lainnya baru saja lolos dari kematian. Sekarang setelah mereka melihat Dao Lord Scarlet Star, mereka secara alami senang dan berdiri untuk menyambutnya. Namun, tepat setelah itu, mereka bertiga sepertinya memikirkan sesuatu dan secara bertahap bereaksi.
Mereka semua merasa bersalah dan menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Dao Lord Scarlet Star awalnya khawatir. Namun, ketika dia melihat bahwa Namong Ling dan dua lainnya masih hidup dan sehat tanpa cedera, ekspresinya menjadi gelap dan dia sangat marah. Kalian bertiga bocah. Seberapa banyak kekhawatiran yang ingin kalian sebabkan? Petik 2. Setelah keheningan singkat, Dao Lord Scarlet Star meraung dan menyemprotkan air liur ke seluruh wajah mereka bertiga. Suzimo memandang Namong Ling dan dua lainnya dan mengangkat bahu, berharap yang terbaik untuk mereka. Dia buru-buru menjauhkan diri dari mereka, takut dia akan terlibat. Bab 922, siapa juniornya? Dari pintu masuk sekte ke pintu masuk aula besar 100 penyempurnaan. Namong Ling dan dua lainnya dimarahi oleh Dao Lord Scarlet Star sepanjang jalan. Meskipun mereka dicerca dan wajah mereka tertutup air liur, tidak ada dari mereka yang berani menyekanya. Tanpa Namong Ling dan dua lainnya mengganggunya, Suzimo menyaksikan keributan dari samping dan dengan senang hati bersantai. Dao Lord Scarlet Star secara alami bertanya kepadanya tentang seluruh insiden juga. Namun, Suzimo bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dengan santai menepisnya, mengatakan bahwa dia sudah berada di kapal roh ketika dia bangun. Dao Lord Scarlet Star memimpin kelompok Suzimo yang terdiri dari 4 orang ke pintu masuk aula besar 100 penyempurnaan sebelum menghentikan kuliahnya untuk mengambil nafas. Tuan, Anda juga lelah. Kami tahu kami salah. Cepat, minum air. Rusuhan adalah yang terbaik dalam menyenangkan Dao Lord Scarlet Star. Dia bergegas dan mengambil secangkir teh yang mengepul dari udara tipis sebelum menyerahkannya. Dao Lord Scarlet Star mendengus dan mengambil secangkir teh, menenggaknya dalam satu tegukan. Dia berkata dengan tidak senang, aku akan mengajari kalian pelajaran yang bagus setelah periode waktu ini. Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang, mereka tahu bahwa episode ini telah berakhir. Mereka bertiga menghela nafas lega dan menarik lengan baju mereka secara bersamaan, menyeka air liur dari wajah mereka. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Pesta Teh 1000 Bangau akan diadakan dalam waktu 1 bulan dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri. Dao Lord White Flames terkekeh dan mencoba memuluskan segalanya. Setelah beberapa pemikiran, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan mengerutkan kening pada Suzimo. Adik laki-laki, meskipun kamu masih muda, kamu masih senior mereka. Mengapa kamu mengikuti omong kosong mereka? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghentikan mereka? Suzimo baru saja mengeluarkan Heaven's Flying Sword Art dan bersiap untuk terus memahaminya. Tanpa diduga, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan mulai menguliahinya. Yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah membaca buku bodoh itu. Apa yang bisa kamu dapatkan dari itu? Setelah menguliahi Namong Ling dan dua lainnya, jelas bahwa Dao Lord Scarlet Star masih marah. Dia melanjutkan, sebagai paman tuan mereka, Anda harus belajar keras dan menjadi panutan. Kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan membaca buku yang tidak berguna sepanjang hari. Suzimo benar-benar bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebut seni pedang pembunuh surga sebagai buku yang tidak berguna. Suzimo tahu bahwa Dao Lord Scarlet Star mengkhawatirkan Namong Ling dan dua lainnya. Itulah mengapa dia sekarang menjadi sasaran kuliah yang terakhir, itu bukan karena kedengkian. Suzimo tidak mengambil hati dan hanya tersenyum tanpa membela diri. Namun, Namong Ling dan dua lainnya tidak tahan lagi. Liu Hanyan buru-buru berdiri dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan paman Tuan untuk ini. Saya ingin pergi ke Wind Cloud Gathering dan kakak senior Namong dan suster junior Rusuan menemani saya. Paman Master mencoba yang terbaik untuk menghentikanku, tapi aku terlalu keras kepala. Itu bukan salahmu, adik junior. Namong Ling menambahkan, adik perempuan akan mengambil bagian dalam kompetisi penyempurnaan senjata dalam waktu 1 bulan. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan dan itulah mengapa dia ingin mengambil nafas. Selanjutnya, paman tuan kecil memang mencoba yang terbaik untuk menghentikan kita dalam masalah ini. Saya adalah orang yang terus menyebabkan masalah dan dia mengikuti kami karena dia khawatir kami akan berada dalam bahaya. Setelah apa yang terjadi di Wind Cloud City, Namong Ling menyaksikan Suzimo melumpuhkan Cheng Peng yang berada di peringkat 15 pada peringkat fenomena. Setelah itu, dia bahkan menekan Jian Wuzong yang berada di peringkat ketiga pada peringkat fenomena ke titik di mana yang terakhir bahkan tidak bisa menghunus pedangnya. Kesan Namong Ling tentang Suzimo telah berubah secara drastis. Pada saat itu, dia bahkan menonjol untuk membela Suzimo. Dao Lord Scarlet Star sedikit mengernyit. Murid-muridnya selalu menghormati hierarki senioritas dan tidak pernah melanggarnya di masa lalu. Bahkan ketika dia menegur mereka sebelumnya, tidak ada dari mereka yang membantah.
Memikirkannya sekarang, dia hanya membuat beberapa komentar tentang Mo Ling tetapi beberapa dari mereka tidak bisa menerimanya. Dao Lord Scarlet Star memandang Su Zimo dengan penuh arti dan berpikir dalam hati, sepertinya saudara juniorku ini cukup mampu. Dia paling mengenal ketiga muridnya. Mereka semua bangga, tak satu pun dari mereka akan menghormati paman master yang muncul tiba-tiba dan lebih muda dari mereka, lebih jauh lagi, ranah kultivasi yang terakhir juga mirip dengan milik mereka. Untuk berpikir bahwa hanya dalam 2 bulan, ketiga muridnya sudah mulai membela paman tuan mereka. Rusuhan melompat keluar juga dan berkata lugas dengan gusar, "Tuan, Anda tidak boleh menegur tuan kecil paman. Apakah Anda tahu bahwa jika bukan karena dia, kami bertiga akan diintimidasi sampai mati di Wind Cloud City?" Pada saat itu, mata Rusuhan memerah dan dia hampir menangis. Dao Lord Crimson Star pernah ke Wind Cloud City. Namun, dia hanya memiliki gambaran kasar dan tidak tahu detailnya. Sebelum dia bisa bertanya, Rusuhan sudah menceritakan pertempuran di Wind Cloud City sambil menangis. 2 teladan pada peringkat fenomena dikalahkan, 2 pembunuh dari Sekte Kematian tersembunyi ditangkap dan dibunuh, lebih dari 10 pembudidaya Sekte Pedang terbunuh dengan 1 tebasan, laporan pertempuran itu cukup mengejutkan dengan sendirinya. Ditambah dengan narasi berlebihan Rusuhan, bahkan Dao Lord Scarlet Star dan Dao Lord White Flames merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Alis Dao Lord Scarlet Star berangsur-angsur mengendur dan tatapannya ke arah Su Zimo melunak. Liu Hanyan mengeluarkan batu hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. "Tuan, ini batunya." Dao Lord Crimson Star menerimanya. Satu sapuan kesadaran roh karakteristik Dharma sudah cukup untuk mendeteksinya. Ini benar-benar kristal lava. Dao Lord Scarlet Star dan Dao Lord White Flames bertukar pandang dan mengangguk. Rusuhan melanjutkan, "Meskipun saya tidak tahu mengapa kalian terburu-buru mengumpulkan bahan-bahan roh kelas atas ini, tanpa paman tuan kecil, batu ini akan direnggut sejak lama. Iya, Mo Ling melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Mengingat statusnya, tidak mungkin Dao Lord Scarlet Star akan meminta maaf kepada Su Zimo. Karena itu, dia terkekeh dan berkata, 'Batuk, seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku. Kamu benar-benar telah membuat sekte ini bangga.' Nangong Ling dan 2 lainnya akhirnya tersenyum. Tanpa diduga, Dao Lord Scarlet Star sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Memelototi Rusuhan dan 2 lainnya, dia memarahi, 'Paman Tuan adalah Paman Tuan. Apa yang Anda maksud dengan Paman Tuan kecil? Dalam hal apa dia kecil?' Petik 2. Lihat kalian bertiga, Anda tidak punya sopan santun sama sekali. Ubah cara Anda mulai sekarang, apakah Anda mendengar saya?" Petik 2. Mengerti. Nangong Ling dan 2 lainnya tidak berani membantah dan memberikan pengakuan yang lemah. Mencengkeram kristal lava, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan berjalan ke aula, berniat untuk menyerahkan batu itu kepada Dao Lord Extreme Fire terlebih dahulu. Di kedalaman aula, di kolam roh yang diisi dengan ki abadi, roh esensi dengan cahaya merah duduk tegak. Sama seperti Dao Lord Scarlet Star menempatkan kristal lava di sampingnya, dia mendengar Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu adalah pria yang hebat sebelumnya." Ah! Ketika Dao Lord Scarlet Star mendengar bahwa nada Dao Lord Extreme Fire tidak terdengar benar, dia tertawa kering. "Grandmaster, kamu pasti bercanda. Saya hanya memberi pelajaran kepada junior." Petik 2. Siapa juniornya? Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi. Es semuanya. Dao Lord Crimson Star merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan tatapannya goyah tanpa percaya diri. Essence spirit dari Dao Lord Extreme Fire berjalan keluar dari kolam roh perlahan dan berkata dengan dingin, "Mo Ling adalah muridku. Dia berada di generasi yang sama dengan tuanmu, Tianxin. Anda berani menyebutnya sebagai saudara junior Anda." Petik 2. Ah! Dao Lord Scarlet Star terkejut. Kalau begitu, dia harus memanggil Mo Ling dengan hormat sebagai paman tuan. Beraninya kau memberi pelajaran pada paman tuan Mo Ling. Apakah Anda mencoba untuk menentang hierarki dan melawan leluhur? Dao Lord Extreme Fire memarahi. Dengan bunyi gedebuk, Dao Lord Scarlet Star berlutut di tanah dengan ketakutan dan ingin menangis. Ini bagus. Meskipun dia mengirimkan batu itu secara pribadi, bukan saja dia tidak menerima pujian apapun, dia juga dicerca dan bahkan memiliki paman tuan sekarang.